Selamat sore, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan Masjid Raya Hashim Asyari sebagai lokasi karantina bagi pendatang yang tidak melengkapi diri dengan surat izin keluar masuk atau SIKM Jakarta. Sebanyak 77 anak di NTB dinyatakan positif COVID-19. Dari 77 anak tersebut, 29 orang diantaranya dinyatakan tertular dari virus liar atau tidak terdeteksi asal-usulnya. Dan dari mancanegara, untuk tetap menjaga jarak sosial di tengah pandemi, warga di Republik Ceko menikmati pertandingan sepak bola dengan cara drive-in atau menonton dari dalam kendaraan. Dan selain 3 informasi pilihan utama tadi, kami akan hadirkan sejumlah informasi menarik lainnya untuk Anda selama 1 jam ke depan bersama saya Farhanisa Nasution di CNN Indonesia News Update. Pemirsa, pandemi COVID-19 ini membuat kita harus melakukan perubahan besar dalam melakukan berbagai kegiatan. Salah satunya adalah kegiatan di lingkungan perkantoran. Kepala Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta mengatakan lingkungan kerja di Balai Kota sudah menerapkan protokol baru untuk seluruh pegawai. Di Balai Kota tersedia wastafel untuk cuci tangan di 13 titik, juga termogan dan termokamera untuk mengukur suhu tubuh. Selepas libur lebaran, pemirsa, pegawai dan pengunjung Balai Kota yang hendak masuk gedung diwajibkan untuk mencuci tangan terlebih dahulu dan melewati pemeriksaan menggunakan termokamera. Tidak semata-mata menjadi kebiasaan di masa wabah COVID, mencuci tangan dan memeriksa suhu tubuh akan diberlakukan untuk seterusnya. Kita masih menunggu kebijakan pemerintah ya, tapi kita akan lihat kalau misalkan pengguna melakukan hand washing, hand sanitizer, ya, terus thermal kamera, itu sepertinya akan kita pertimbangkan terus kita lakukan karena itu adalah hal baik yang perlu dipertahankan. Ya, sementara itu rencana pemerintah menerapkan tatanan baru atau new normal di Jakarta disambut baik para pengemudi ojek online. Mereka mengaku telah menyiapkan protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah. Ketua Presidium Garda Ojol se-Indonesia mengimbau para pengemudi ojek online agar selalu membawa sabun pencuci tangan serta mengutamakan kebersihan diri. Setelah berakhirnya masa penerapan pembatasan sosial di Jakarta pada 4 Juni mendatang, pemerintah berencana menerapkan tatanan baru atau new normal di ibu kota Jakarta. Rencana tersebut disambut baik para pengemudi ojek online yang terkena dampak penghasilannya selama penerapan PSBB. Mereka mengaku senang dan bersyukur apabila dalam penerapan era new normal, pemerintah mengizinkan para pengemudi ojek online dapat kembali mengangkut penumpang. Para pengemudi ojek online mengaku telah menyiapkan protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah. Kalau kita sih alhamdulillah ya kalau udah bisa dibebasin lagi, ojol bisa beroperasi lagi. Apalagi dilengkapi dengan membawa sabun, kelengkapan septik lah. Ketua Presidium Garda Ojol se-Indonesia, Igun Wicaksono, mengungkapkan pihaknya telah menyiapkan protokol kesehatan sesuai standar fase the new normal bagi para pengemudi ojek online. Selain itu, Garda Ojol juga menerapkan protokol basic personal hygienic atau mengutamakan kebersihan diri bagi para pengemudi ojek online. Berakhirnya PSBB di DKI Jakarta tanggal 4 Juni 2020, apabila PSBB tidak diperpanjang oleh pemerintah DKI Jakarta, maka ojek online yang ada di wilayah DKI Jakarta dan wilayah penyangga Jabodetabek itu akan memasuki fase the new normal. Kami dari Garda Indonesia sudah menyiapkan protokol kesehatan standar fase the new normal. Pemerintah berencana menerapkan new normal di mana masyarakat dianjurkan selalu menjalani protokol kesehatan untuk menekan penyebaran COVID-19. Rizky Ikhtiar Yahya, Jakarta. Kita beralih ke Jawa Tengah, pemirsa. Sejak diminta tutup karena pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat pada 27 April lalu, sejumlah tempat hiburan di Semarang, khususnya tempat karaoke, mengalami kerugian. Para pengelola pun berharap dapat diizinkan beroperasi kembali dengan mengikuti standar protokol kesehatan pencegahan COVID-19.
Penutupan sementara tempat hiburan di Semarang, Jawa Tengah seiring dengan diberlakukannya status pembatasan kegiatan masyarakat sejak 27 April lalu membuat manajemen tempat hiburan khususnya rumah karaoke terpukul. Sebab meski tidak beroperasi, pihak manajemen harus menjalankan kewajiban membayar gaji karyawan serta mengeluarkan biaya operasional dan perawatan. Tak ingin kondisi terus terpuruk, para pengusaha dan pengelola tempat karaoke mendesak pemerintah Kota Semarang memberi izin beroperasi kembali saat status PKM berakhir pada 7 Juni nanti yang dilanjutkan dengan penerapan tatanan baru mulai 8 Juni. Sebagai komitmen, pengelola akan menjalankan protokol pencegahan penyebaran COVID-19 di lokasi karaoke. Kita sudah mempersiapkan disinfektan gate di depan. Jadi kalau seandainya ada tamu yang mau masuk ke tempat kita, itu langsung akan disemprot dengan cairan khusus yang berbahan dasar air dan antiseptik. Jadi aman buat kulit dan badan. Kemudian kita juga sediakan tempat cuci tangan di depan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir. Kemudian sampai di dalam semua karyawan menggunakan face shield dan masker dan sarung tangan. Keinginan pengelola tempat hiburan segera beroperasi ditanggapi oleh Pemkot Semarang dengan merumuskan panduan dan aturan penerapan tatanan baru. Semua OPD yang berhubungan langsung dengan masyarakat saya minta untuk bisa memberikan inovasi atau terobosannya maksimal tanggal 6 Juni sebelum kita nanti memutuskan tanggal 8 Juni kira-kira new normalnya seperti apa. Selain itu, panduan dan aturan untuk sektor usaha lain sedang digodok oleh Pemkot Semarang untuk memulihkan kondisi ekonomi yang melambat karena pandemi. Damar Sinuko, Semarang, Jawa Tengah. Dari Jawa Tengah kita ke Jawa Barat, pemirsa, setelah lebih dari 2 bulan ditutup untuk umum, Masjid Agung Al-Barkah Kota Bekasi berencana kembali menggelar ibadah sholat Jumat berjamaah pada Jumat esok. Hal ini sesuai arahan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi saat mendampingi Presiden Joko Widodo meninjau kesiapan kenormalan baru di pusat perniagaan Selasa lalu. Satu hari menjelang pembukaan kembali Masjid Agung Al-Barkah Kota Bekasi untuk umum, segala persiapan dilakukan oleh pengurus masjid. Di antaranya membersihkan area masjid secara menyeluruh menggunakan cairan disinfektan yang dibantu pemadam kebakaran dan BPBD pemerintah Kota Bekasi. Penyemprotan dilakukan selama kurang lebih 1 jam untuk memastikan seluruh area masjid steril. Selain itu, petugas juga memasang tanda sebagai jarak antar jamaah saat beribadah nanti. Masing-masing jamaah rencananya akan diberi jarak 1,2 meter sebagai bagian dari protokol kesehatan yang diterapkan oleh Masjid Agung Kota Bekasi. Sesuai dengan atensi bahwa protokol kesehatan untuk di masjid kita berlakukan. Pertama, jaga jarak. Kedua, semuanya harus memakai masker. Yang berikutnya, jaga jarak, pakai masker, tidak boleh bersentuhan. Dengan adanya pembatasan jarak, otomatis kapasitas masjid juga akan berkurang. Yang semula area dalam masjid mampu menampung hingga 1.500 orang, diperkirakan hanya bisa menampung 300 orang. Selain itu, akses pintu masuk dan keluar masjid juga akan dibatasi, sehingga para jamaah yang akan beribadah dapat lebih terkontrol dengan terlebih dahulu dicek suhu badan, serta wajib menggunakan masker dan membawa perlengkapan salat masing-masing. 3 unit bilik disinfektan juga turut disiapkan di area masjid. Warga pun menyambut baik rencana pembukaan masjid. Ya seneng banget, Neng. Saya nungguin udah berapa bulan nih, gak salat Jumat. Sekarang dibuka ya seneng banget. Iya, benar. Kita nurutin aturan dari pemerintah aja. Kita kata pemerintah dijarangin, ya siap. Dirapetin siap, dijarangin nggak apa-apa. Ya kita nurut dari pusat. Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi berjanji membuka tempat ibadah yang masuk zona hijau COVID-19 pada pekan ini. Pertumbuhan kasus COVID-19 di Kota Bekasi yang dinilai relatif rendah menjadi alasan pembukaan sejumlah rumah ibadah. Kota Bekasi juga disebut Presiden Joko Widodo sebagai prototipe pelaksanaan kenormalan baru dengan menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Nabila Putri, Suryo Utomo, Bekasi, Jawa Barat. Sebanyak 77 anak di Nusa Tenggara Barat dinyatakan positif COVID-19. Dari 77 anak tersebut, 29 orang diantaranya dinyatakan tertular dari virus liar atau tidak terdeteksi asal-usulnya. Sesaat lagi, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia News Update.